Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim wal mualizum untuk bersama-sama kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di kesempatan pagi hari ini, yaitu pembacaan kajian dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tersisa dari hadis ke-29, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas sebagian dari hadis ini, tinggal bagian yang tersisa yang sedikit saja. Yaitu kita baca dari awal, dikatakan situ dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni aninnar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi menjawab, laqad sa'altani an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, sangat besar, sangat berat. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Tapi dia akan menjadi mudah siapa yang dikehendaki kemudahan oleh Allah untuk lakukannya. Yang pertama, amalan yang besar itu adalah, yang berat itu adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, hujjul haji, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi, qala ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku kasih tahu, aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah melanjutkan, as-saumu junnah. Ketahuilah bahwa puasa itu adalah benteng. Wa sadaqatut fi'il khati'ah, dan sedekah itu dapat memadamkan, menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'u al-ma'u an-nara, sebagaimana api padam dengan air, atau sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Itulah sedekah, fungsinya dapat meredam, memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji, yaitu ayat yang berbicara tentang kemuliaan bangun malam atau tahajud. Kemudian kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa amudi wa dirwati sanami. Nah, ini sampai di sini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kalimat, maukah kamu aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah mengatakan, yaitu sholat di tengah malam, kemudian juga sedekah, dan juga puasa. Kemudian sampai di situ kita bahas, maka masuk ke hadis yang belum kita bahas, yang belum kita selesaikan, yaitu tersisa dari hadis ini. Maka dari sini kita mulai pembahasannya. Begitu setelah Rasulullah memberikan amalan-amalan yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, kemudian Rasulullah juga memberitahukan pintu-pintu kebaikan untuk menambah tingginya derajat di dalam surga, yaitu dengan puasa sunnah, sedekah, dan juga bangun malam atau sholat tahajud. Kemudian di bab ini atau di hadis ini Rasulullah memberitahukan lagi atau memberikan
pelajaran lagi kepada Mu'ad bin Jabal dan juga kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah kamu aku beritahukan dengan modal semua perkara? Yaitu, maukah kamu wahai Mu'ad bin Jabal aku kasih tahu modal dari semua perkara yang bisa kita diterima amal-amal kita. Modal utamanya itu apa? Wa amudihi, dan juga tiangnya. Wa dirwata sanami, dan juga buahnya. Artinya, wahai Mu'ad, maukah kamu aku kasih tahu sesuatu yang sesuatu ini menjadi fondasi, menjadi dasar semua amal kita diterima. Kemudian tiang daripada fondasi itu dan buah daripada fondasi itu atau dari pohon itu. Mungkin kalau bahasa kitanya pohon itu adalah akarnya, ini namanya apa? Rasul amr, yaitu amud. Amudnya itu adalah apa? Rasul amr itu adalah akar, amudnya itu adalah batang, dirwati itu adalah buah atau cabang-cabang dari pohon tersebut. Kultu, aku katakan kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Apa itu dasar dari semua perkara, tiangnya dan buahnya? Maka Nabi menjawab, Rasul amri al-Islam. Ketahuilah bahwa modal dari segala urusan supaya amal kita bisa diterima adalah Islam. Jadi syarat utama amal orang itu diterima bernilai pahala di yaumil kiamah adalah Islam. Jadi ketika orang beramal soleh, misalkan orang ini banyak sedekah, banyak membantu orang, atau mungkin puasa, tapi kalau dia tidak masuk Islam, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka semua tadi menjadi sia-sia. Semua tadi menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya sebuah amal soleh, nilainya sebuah amal ibadah, kebaikan di dalam Islam itu syaratnya adalah masuk Islam atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi jangan ditanya lagi, Ustaz, itu orang ahli sedekah, orang itu baik, orang itu alhamdulillah luar biasa. Tapi dia tidak beriman, dia tidak masuk Islam. Akan masuk surga apa tidak? Tentunya di dalam hadis ini tidak bisa. Sehebat apapun amal orang itu, tapi kalau dia tidak masuk Islam, maka semua amalnya habaan mansura, yaitu seperti debu-debu yang diterbangkan oleh angin yang tidak tersisa, tidak ada pengaruh, tidak ada efek. Maka ini adalah yang disebut Rasul Amr. Rasul Amr modal. Segala amal perbuatan itu adalah Islam. Yang kedua, wa amuduhu, adapun tiang, penyangga supaya perkara itu bagus, supaya perkara itu kuat adalah as-sholah, yaitu sholat. Makanya Islam itu adalah modal, tetapi Islam ini kalau tidak ada penyanggahnya, tidak ada tiang-tiang, akan menjadi rubuh. Apa itu tiang-tiang Islam? Adalah as-sholat. Maka sering kita dengar kalimat as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Kata Rasulullah, sholat itu bagaikan tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merobohkan agama itu. Jadi sholat adalah tiangnya. Oleh karena itu kata para ulama ketika membahas tentang hukum meninggalkan sholat, banyak ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Orang yang tidak sholat itu dianggap kafir. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi orang yang tidak sholat berarti dia akan merobohkan agama. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, beliau menjelaskan bahwa tidak ada pendapat yang lebih banyak disampaikan oleh para ulama ketika meninggalkan sebuah amalan syariat menjadi kafir kecuali sholat. Nanti sholat itu yang terbanyak para ulama mengatakan kafir bila orang tidak mendirikan sholat. Bahkan ada hadis Rasulullah mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri as-salat. Al-farqu bainana wa bainal kufri as-salat. Yang membedakan
antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, dikhawatirkan akan merubuhkan keimanan, akan merubuhkan keislamannya. Makanya disebut as-salatu itu adalah amudu, yaitu tiang. Jadi orang yang menjaga sholat berarti dia menjaga tiang agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti telah menghancurkan agama, maka otomatis agama itu akan hancur dengan tanpa ada tiang. Wazir watu sanami, dan buah daripada keislaman yang ditopang dengan sholat yang kuat, maka akan menimbulkan buah apa itu al-jihad, itu jihad fisabilillah. Jadi jihad itu adalah buah dari Islam, buah dari keimanan yang ditopang kuat dengan sholat, yaitu al-jihad. Jadi jihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Tsumma qala, kemudian setelah menyebutkan tiga perkara tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tsumma qala, kemudian beliau bersabda dengan mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, kata Rasulullah SAW, maukah kamu aku kasih tahu apa yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW? Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bila dilaksanakan dapat memiliki semua itu. Malakulli, itu semuanya akan dipegang. Justru begitu juga kalau ini tidak dilakukan, ini akan merusak semua tadi. Jadi kata Rasulullah SAW, maukah kamu aku kasih tahu, ala ukhbiruka, maukah kamu aku beritahukan, aku kasih tahu, aku beritakan kepadamu, bimala kidzalika kulli, untuk semua itu kalau kita lakukan ini akan terlaksana dengan bagus. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka ini akan menjadi rusak semuanya. Untuk bala ya Nabi Allah. Langsung Mu'adz bin Jabal bilang, tentu saya mau ya Rasul. Apa itu yang menjadi kunci sukses semua itu apa ya Rasul? Fa'akhadha bilisan. Lalu Nabi mengambil atau memegang lisan. Waqala, sambil mengatakan, kuf alaika hadha. Kata Rasulullah, kuffa alaika hadha. Jadi kata Nabi Muhammad, maukah aku kasih tahu dari semua yang sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi sukses itu semuanya, engkau jaga lisanmu. Kuffa alaika hadha. Rasulullah sambil memegang lidah. Jagain. Yaitu jaga lidahmu, jaga lisanmu. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasul, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasul, apakah apa yang kita ucapkan semuanya akan menjadi beban untuk kita, akan menjadi hukuman untuk kita, apa menjadi uh, pertimbangan untuk timbangan kita nanti dengan yang kita ucapkan? Tadi Mu'adz bin Jabal ingin menegaskan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah semua yang kita ucapkan ini baik, kalimat yang baik, yang buruk, semua ini akan dicatat dan akan menjadikan kita nanti beruntung atau rugi gara-gara lisan ini? Maka Nabi menjawab, sakilat ka ummuk ya Mu'ad. Ini tentunya kalimat yang tidak bisa diterjemahkan secara redaksi atau secara teks dengan bahasa Indonesia. Kalimat sakilat ka ummuka. Ini kalau dibahasakan secara Indonesianya tentunya sungguh ibumu telah memberatkanmu. Kalimat itu sulit untuk diterima ke Indonesia. Tapi maksudnya sakilat ke ummuk, masa engkau tidak tahu wahai Mu'adz bin Jabal, itu kalimat sakilat ke ummuk itu kalimat takjub, kalimat kaget, kalimat masa sih seperti itu kamu tidak tahu. Kalimat yang tidak diterjemahkan secara tekstual. Jadi sakilat ka kayak Mu'adz, masa seperti itu saja engkau tidak tahu wahai Mu'adz bin Jabal. Wahal yukabbun nasu finnar ala wujihim au ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Bukankah wahai Mu'adz engkau tahu
banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka yang diawali dengan wajah-wajah mereka atau dengan ubun-ubun mereka, kecuali karena akibat dari kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mereka. Jadi kata Rasulullah, wahai Mu'ad, sesungguhnya banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan wajah dan ubun-ubun. Ini orang itu kalau dimasukkan ke dalam neraka, waktu dilemparkan ke dalam neraka oleh malaikat Malik, itu bukan kakinya lebih dulu atau badannya lebih dulu, tapi adalah wajahnya yang di bawah. Jadi waktu dilemparkan itu wajahnya dalam keadaan di bawah, maka jatuhnya mereka dari jurang ke neraka, ke dasar neraka itu yang terjatuh pertama adalah kepala atau wajahnya. Jadi bukan kakinya, bukan badannya, tetapi yang di kepala, yang jatuh adalah kepala atau ubun-ubun jatuhnya atau wajahnya lebih. Itulah maka Nabi mengatakan yukabbun nasu, sungguh orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Yukabbun nas, sungguh orang itu dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan di wajah mereka atau kepala mereka terjungkal. Mereka kebanyakan mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan keadaan terjungkal, yaitu kepala di bawah atau wajah lebih dulu yang jatuh ke dasar neraka. Tidak lain tidak bukan disebabkan karena akibat ucapan-ucapan yang mereka ucapkan di masa hidup. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini merupakan haditsun sahih atau haditsun hasan sahih. Jadi hadis Rasul ini ditutup dengan membicarakan tentang lisan, tentang pentingnya menjaga mulut, pentingnya menjaga lisan. Kata Rasulullah, nanti banyak orang masuk ke dalam neraka karena lisan. Dan ternyata kalau kita membahas tentang lisan, sudah pernah kita singgung di hadis-hadis awal, bahwa salah satu tanda keimanan orang itu adalah bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Rasulullah pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau tidak. Begitu juga di dalam Al-Quran begitu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan engkau mengucap kecuali dengan ucapan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang benar, yang betul. Jangan engkau bermaksiat dengan ucapan-ucapan. Dan dilihat dari ayat dan hadis begitu banyak yang menekankan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan keimanan seseorang itu digandengkan bagaimana dia bisa menjaga lisan. Tentunya lisan ini menjadi sarana, menjadi sebab orang bisa mendapatkan keselamatan. Semua amal-amal soleh itu banyak dimulai dari lisan kita. Syahadat, keislaman seseorang dimulai dari lisan. Ditanamkan dalam hati, diucapkan dengan lisan. Bahkan ibadah-ibadah pun, itu kalau kita bagi, di dalam syariat Islam ini ada 3. Hukum di dalam syariat semuanya ada 3. Yang pertama, syariat berkaitan dengan hati. Yang kedua, syariat berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, syariat berkaitan dengan perbuatan. Maka kalau kita bisa katakan Islam itu dibagi 3 unsur. Unsur hati, unsur lisan, unsur perbuatan. Dan unsur lisan ini sepertiga berarti dari bagian daripada syariat. Unsur hati sedikit, hanya ikhlas dalam hati. Tapi kalau lisan ini yang terbanyak. Perbuatan ada, tetapi lebih banyak ada lisan. Amalan-amalan yang berbentuk lisan itu sangat banyak. Bahkan sekalipun dia amalan perbuatan, tapi juga mengandung lisan. Makanya seperti di dalam berpuasa, kita maaf di dalam sholat misalkan, maka itu adalah perbuatan yang mengandung niat,
perbuatan, dan juga lisan. Semua. Maka lisan ini menjadi satu anggota tubuh yang menjadi penentu orang itu selamat tidak selamat, baik tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita dapati di dalam penjelasan para ulama bahwa karena banyaknya amal-amal yang disebabkan atau dilibatkan atau diikutkan atau dikaitkan erat dengan lisan, sampai-sampai para ulama sering mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang bagaimana dia menjaga lisannya. Nah, ketika kita bisa menjaga lisan kita, selamat kita. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, celakalah kita. Bukankah gugur amal-amalnya karena lisan? Jadi karena lisan itu menjadi gugur amal-amalnya. Ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, maka gugurlah amal-amalnya. Katakan seperti disebutkan di dalam ujub bab sombong. Bab sombong itu banyak diucapkan ujub, diucapkan dengan lisan kita. Lisan ini menjadi gugur. Bahkan sedekah itu juga gugur, bisa juga dengan lisan. Allah katakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau gugurkan pahala puasamu dengan engkau berharap ingin dapat balasan yang lebih, atau bil adha wal adha, yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan. Jadi sedekah kita yang berpahala besar itu rusak, gugur gara-gara ucapan-ucapan kita. Itu ucapan-ucapan yang menyakitkan itu menggugurkan pahala. Banyak sekali. Nah, bahkan makanya Nabi mengatakan bahwa banyak orang masuk ke dalam neraka disebabkan karena hasil dari perkataan-perkataan mereka. Bahkan di dalam kubur pun Rasulullah pernah menjelaskan bahwa di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah melewati dua kuburan, keduanya sedang diadab dengan adab yang sangat pedih. Lalu Rasulullah mengatakan sambil menunjuk ke salah satu kuburannya, yang ini diadab oleh Allah dengan sebab karena tidak menjaga buang air kecilnya. Artinya waktu dibuang air kecil sembarangan. Ini yang banyak diadab dalam kubur. Lalu Rasulullah menunjuk yang satu lagi. Amma hadza yu'dil nasa bilisani. Orang ini dulu yang diadab di dalam kubur karena mereka banyak menyakiti orang dengan lisannya. Berarti lisan ini merupakan anggota tubuh yang punya peran sangat penting untuk menjadikan seseorang itu selamat atau tidak selamat. Oleh karena itu Nabi mengakhiri dengan kalimat sambil menunjuk, inilah jaga lisanmu. Karena lisan ini yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar kalau Luqman Al-Hakim pernah mengatakan, "Laukan al-kalamu minal fiddah lakana sultu minal zahab." Seandainya bicara itu terbuat dari perak, sungguh diam itu terbuat dari emas. Insya Allah. Dan juga Rasul pernah mengatakan, kullu kalam, semua pembicaraan itu akan menjadi beban untuk kita. Semua kalimat yang keluar dari lisan kita akan menjadi beban, kecuali tiga yang tidak menjadi beban. Kalimat yang mengandung amal ma'ruf, nahi munkar, yang berdakwah, mengajak kebaikan. Yang kedua, pembicaraan yang mengandung zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang keluar dari lisan kita berzikir itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dan tidak menjadi beban, malah menjadi peringan kita. Dan yang ketiga yaitu kalimat yang pertama zikrullah, kemudian amal ma'ruf, yang kedua nahi munkar, dan juga zikrullah. Ini tiga. Jadi kalimat yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan adalah zikrullah. Ini adalah tiga ucapan yang tidak menjadi. Selebihnya akan menjadi beban untuk kita. Makanya jangan terlalu banyak bicara walaupun pembicaraan itu mubah. Walaupun pembicaraan itu tidak mengandung pahala atau dosa.
dipersedikit, jangan terlalu banyak. Karena itu akan dicatat dan akan menjadi beban nanti di yaumil qiyamah. Apalagi kalau sudah berlebihan, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, man kasura kalam, kasura saqatu. Siapa yang banyak berbicara, akan banyak terpeleset. Dan waman kasura saqatuhu, kasura khata'uh. Dan siapa yang banyak terpeleset di dalam berbicara, banyak salahnya. Dan tentunya banyak salah menjadi sebab dosa. Oleh karena itu, inilah penjelasan tentang hadis ke-29. Sebenarnya hadis tentang lisan ini sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu ketika kita membahas man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Semoga penjelasan tentang hadis ke-29 ini menjadi salah satu tambahan bekal kita untuk kita bisa menjaga lisan kita, menata lisan kita. Jangan pernah berbicara kecuali setelah dipikirkan lebih dulu, dimatangkan pikirannya, manfaat atau tidak manfaat, dosa atau tidak dosa, menyakiti orang atau tidak. Kita insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan terakhir kita bisa menjaga lisan kita. Minta petunjuk dari Allah, semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu untuk kita buka tanya jawab karena memang hadis ini hanya menyelesaikan yang tersisa dari pertemuan sebelumnya. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Mohon izin Ustadz, mungkin dari jamaah dari chat masih belum ada pertanyaan Ustadz. Mungkin izin saya menanyakan satu hal terkait dengan tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa sholat itu adalah tiang agama Ustadz. Apakah dengan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang itu sholatnya baik ya, karena mungkin itu yang bisa terlihat secara zohir Ustadz ya, yang bisa dilihat secara langsung. Ketika sholatnya baik, apakah bisa dikatakan orang tersebut juga baik, Ustadz? Sebagai contoh, mungkin ketika dia sholatnya tepat waktu, terus mungkin dalam sholat dia juga khusyuk, itu juga berdampak kepada perbuatan sehari-harinya, Ustadz. Mungkin itu, Ustadz, dari saya, Ustadz, pertanyaan. Jazakallahu, Ustadz. Iya, betul bahwa seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya. Fa idza saluhat, kalau salatnya bagus, maka baiklah seluruh amalnya. Wa idza fasadat, tapi kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Tentunya hadis ini bukan hanya dijadikan barometer kebaikan orang di akhirat, tapi juga berfungsi di dunia. Kalau Allah katakan yang pertama kali dihisab, dihitung, dilihat seseorang amalnya itu adalah sholatnya, kalau baik baik, kalau buruk buruk, itu di akhirat, tapi di dunia juga berlaku. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi bahwa yang pertama kali dihisab adalah sholat, begitu juga kita. Ketika melihat seseorang, yang pertama kita lihat adalah sholat. Ketika kita lihat orang itu sholat bagus, istiqomah, sholat tepat waktu, apalagi berjamaah, sangat perhatian dengan sholatnya, ketahuilah dia ini adalah orang yang baik berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya bisa dijadikan barometer, justru barometer pertama kalau kita mau lihat seseorang adalah sholat. Ketika kita kenal, bagaimana sholatnya? Ketika kita dikenalkan seorang, bagaimana sholat? Itu yang pertama. Makanya kata para ulama, kalau sholatnya tidak bagus, dia tidak mengerjakan sholat, maka kata ulama, kalau engkau kerjasama dengan orang itu, dikhawatirkan engkau akan dihianati. Kenapa? Allah saja berani dilanggar, Allah saja berani dia tidak ditaati, apalagi kamu. Allah perintahkan sholat, dia kamu sholat. Bagaimana aturanmu? Pasti akan mudah dilanggar oleh orang itu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kita memang tidak menghukumi atau melihat seseorang dari batinnya. Yang kita lihat adalah dari
dohirnya. Jadi dohirnya yang tampak adalah sholat. Masalah dia itu ria dan sebagainya, kita tidak bisa menghukuminya. Maka nahnu nahkum bidawahir, wallahu yahkum bisarair. Kita ngukumin orang itu dari yang dohirnya, yang rahasianya, yang tidak terlihat, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi hal-hal yang sarair tadi. Nah, ini tentunya berkaitan dengan sholat. Bahkan sering kita dengar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran langsung. Yaitu Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sholatnya rajin, istiqomah, rapi, insya Allah perbuatan keji dan munkarnya pun tidak ada. Karena itulah yang menjadi penghalang, menjadi filter, menjadi pencegah, menjadi penyaring dari kemungkaran dan keperbuatan fahisyah, yaitu kemungkaran dan fahisyah, perbuatan yang berkaitan dengan nafsu. Itu kuncinya adalah sholat. Karena kalau sholatnya bagus, akan menjadi pencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi betul bahwa utama pertama yang kita lihat awal mula adalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas penjelasannya. Afwan Ustadz, ini ada 4 pertanyaan Ustadz di dalam chat Zoom. Mungkin saya bacakan 2 dulu Ustadz ya. Yang pertama dari Pak Lutfi Santino dan yang kedua dari Pak Amin Rohmat. Yang pertama, Ustadz, apakah diperbolehkan kita memberikan informasi kepada publik karena penugasan dari pimpinan atau organisasi, namun informasi tersebut cenderung kurang lengkap atau masih bias? Kemudian yang kedua dari Pak Amin Rohmat, Ustadz, dalam era kita banyak berkomunikasi secara digital dengan teks atau tulisan, apakah teks tersebut dihukumi sebagai ucapan lisan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, memang ketika kita memberikan info, tentunya kalau info tadi tidak lengkap, tapi memang semuanya baik, nggak ada masalah. Nah, ketika di info ini bagus, tapi saya sampaikan tidak lengkap, hanya cuplikan atau kita ambil yang terbagus saja, boleh. Tapi kalau infonya buruk dan baik, maka kita jangan mengambil yang buruknya saja, harus lengkap. Ada baiknya, ada buruk. Nah, ini info-info ini tentunya kita sampaikan secara tidak lengkap, itu diperbolehkan kalau memang mengandung kebaikan, dan itu juga kalau kita diberikan tugas. Lain kalau saya tidak diberikan tugas untuk menyeriksa seseorang atau menyelidiki satu wilayah, terus saya melakukan itu, tidak berikan, saya tidak punya wewenang untuk itu. Tapi kalau saya dikasih wewenang, maka kita boleh melakukan itu. Itu tidak termasuk ghibah. Nah, tidak termasuk mengungkap kesalahan orang. Kenapa? Karena kita ditugasi. Nah, kemudian kita tentunya tugas yang diberikan kepada kita itu hal yang amanah. Dan ketika amanah itu harus diungkapkan secara sempurna. Kecuali tadi, saya lihat ya, maaf, memang aturannya orang ini harus dilaporkan secara sempurna. Tapi ada di belakang sana yang kita lihat, ada nilai-nilai kebaikan orang ini yang tentunya kalau kita laporkan tidak termasuk yang kena tugas kita. Tetapi kalau tidak dilaporkan, memang dia bukan bagian dari tugas yang kita harus laporkan. Tetapi kalau kita tidak laporkan, itu menjadi masalah untuk orang ini. Maka boleh kita tidak sampaikan semua keburukannya, ditutup dengan kebaikannya. Misalkan begini, di dalam Islam, misalkan kita bilang, coba Ustadz cariin informasi tentang orang itu. Bagaimana kalau di dalam bab ini, Ustadz selidiki tentang perilaku dia dengan istrinya misalkan. Misalkan saya kena tugas, lalu saya periksa orang itu dari segi istrinya, wah ternyata orang ini agak kasar, orang ini kurang baik sama istrinya. Tapi di sisi lain, dia itu sangat bakti sekali dengan orang tuanya, sangat bakti sekali dengan keluarga daripada istrinya, atau berbuat baik sama istrinya. Maka kekurangan dia terhadap istrinya bisa saya tutupi karena kebaikan dia terhadap orang tuanya. Maka saya laporkan, dia memang orang istri dia perlakuan sama istri kurang baik, tapi nggak jahat banget, tapi ada kurangnya. Padahal ada kurangnya banyak, tapi
kekurangan yang banyak itu saya tutupi dengan kebaikan-kebaikan dia yang tidak ada hubungan dengan istri, misalkan dengan bakti sama orang tuanya. Nah, itu adalah penugasan yang berkaitan dengan dunia bisa tertutup dengan kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Nah, misalkan di dalam urusan kewajiban kepada negara misalkan. Ini orang di dalam melaksanakan kewajiban negaranya tidak atau kurang sempurna. Tapi di dalam agamanya dia luar biasa. Baik yang berkaitan dengan dunianya, keuangannya, berkaitan dengan sosialnya dengan masyarakat yang luar biasa. Nah, itu menjadi pertimbangan kita. Jadi pertimbangan kita itu ada sisi baik jangan dilupakan. Jadi melaporkannya kita nggak full karena saya lihat banyak sisi baiknya orang ini. Kalau kita laporkan secara sempurna akan menyulitkan dia, padahal dia kita lihat orang ini jujur, ahli ibadah, sosialnya bagus. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan. Jadi kita tidak boleh menutupi kecuali memang itu merugikan amanat yang telah dibebankan kepada kita, tidak boleh. Kita lapor secara jujur. Tetapi kalau tidak merugikan, kemudian ada sisi baik dari orang itu, maka bisa dikurangi ya dalam menyampaikan keburukannya. Contoh sederhana di dalam Islam, ketika atau di dalam hukum polisian atau misalkan gitu, ini orang melanggar, misalkan melanggar melanggar hukum, misalkan narkoba atau judi, kena hukum. Tetapi di luar itu ternyata orang ini sudah minta maaf, orang ini sudah melakukan kesalahan, orang ini sudah banyak melakukan hal-hal yang baik di luar itu. Mungkin nanti polisi tiba-tiba memberikan keringanan-keringanan yang harusnya diberikan hukuman berat. Kenapa? Karena amal-amal baiknya di luar. Jadi sekali lagi, pelaporan yang telah diberikan kepada kita, kalau memang berkaitan dengan itu kita sampaikan, tetapi kadang-kadang boleh untuk tidak sampaikan semuanya, karena memang sisi baiknya banyak, hanya saya bagikan laporan kebaikan sedikit, karena kebaikan semua, atau mungkin ada buruknya, ada baiknya, tapi kebaikannya lebih banyak, maka saya laporkan sedikit tentang kebaikannya, keburukan yang sedikit tadi saya tidak sampaikan, karena lebih banyak kebaikannya, maka ini insya Allah. Tapi kalau dia memang maaf, orangnya buruk, tidak bagus, kalau kita sembunyikan juga membahayakan untuk kita, untuk negara, untuk masyarakat, maka saat itu tidak boleh kita laporkan secara tidak sempurna, harus kita laporkan secara menyeluruh. Kenapa? Karena menyembunyikan keburukan dia memberikan efek yang buruk. Baik buruk untuk negara, buruk untuk masyarakat, maka hal ini harus dilaporkan secara sempurna. Jadi tentunya insya Allah kita bisa melihat mana yang harus kita laporkan secara sempurna atau tidak semuanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi Terkait izin Ustaz yang berkomunikasi secara digital dengan teks atau tulisan, apakah teks tersebut dihukumi sebagai ucapan lisan Ustaz? iya betul, sama. Sekarang di media sosial, saya tidak pernah bicara di media sosial, tetapi saya selalu memberikan komentar-komentar terhadap sesuatu yang terjadi dengan tulisan kita, baik secara media sosial secara langsung, elektronik atau cetak, kita tulis di majalah, di koran, di tulisan-tulisan, maka ini hukumnya seperti lisan. Hukum seperti lisan. Apa yang kita tulis di media sosial itu akan menjadi tanggung jawab nanti seperti kita saat berbicara. Apa yang kita tulis di grup itu akan menjadi beban untuk kita. Kalimat yang ditulis, kalimat yang dibicarakan itu akan tertulis dan itu akan menjadi hukum seperti berbicara. Maka maaf, kalau zaman dulu mungkin kita mengatakan berkatalah yang baik atau diam. Tapi sekarang kita tambah berkata dan menulis yang baik atau diam. Jadi bukan hanya berkata, tapi berkata dan menulis di media, baik di grup WA atau di media sosial. Awas, jangan kau menulis sembarangan. Karena semua yang kau tulis itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi masalah, saya nulis terus nggak ada yang baca, misalkan begitu. Seperti kita bicara nggak ada yang dengar, itu lain. Tetapi terkena dosa, walaupun tidak sebesar ketika kita berbicara, ketika kita nulis banyak baca orang, didengar orang. Itu akan lebih besar, lebih besar.
ruang lingkupnya lebih besar, itu akan lebih tanggung jawabnya lebih banyak. Wow, itu mesti berhati-hati. Dulu ya maaf, kalau dulu itu kan bicara di warung kopi, duduk ngobrol-ngobrol hanya 6 orang, 5 orang yang dengar. Dosa. Kalau memang itu kalimat buruk, dosanya besar, ada 5 orang yang dengar. Tapi ketika kalimat itu diucapkan di media, didengar lebih orang lebih banyak, itu tentunya lebih besar, lebih besar. Saya menghibah saudara saya, membicarakan aib orang, membicarakan aib saudara saya, duduk bersama di warung, itu dosa. Semakin banyak yang dengar, semakin besar dosanya. Bagaimana kalau kita yang membicarakan itu di media? Semakin banyak gibahnya, semakin banyak yang baca, semakin banyak yang dengar, semakin besar. Oleh karena itu betul-betul media sosial ini bisa menjadi jalan untuk mendapat ridho, tapi juga hati-hati bisa menjadi jalan membuat orang itu celaka di akhirat. Wallahu a'lam. Bisa. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Izin Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Istianti dan Bapak Rahmat Hidayat. Yang pertama dari Ibu Istianti, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya terkait sholat yang menjadi tiang agama dan amalan awal dipisahkan. Apa benar wanita yang durhaka kepada suaminya, sholatnya pun tidak diterima? Syukron. Kemudian yang kedua dari Pak Rahmat, Ustadz, apa hukumnya seseorang yang membuat orang lain tertawa dengan lisannya, namun terkadang candaannya merupakan aib seseorang atau merosting seseorang? Apa hukumnya bagi kita yang menontonnya, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Iya, nanti di hari kiamat itu yang pertama dihisap ada 2. Yang pertama yang dihisap hubungan antara seseorang dengan itu hak-haknya Allah. Yang kedua, yang pertama dihisap hubungan manusia dengan manusia. Jadi hablum minallah, hablum minanas, itu pemeriksaannya sama-sama kalimat awwalu ma yuhasabu. Itu awal ma yuhasab hadis. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah kan puasa, sholat, zakat, haji, dan seterusnya itu amal-amalan. Yang pertama kali dihisap adalah sholat. Itu hablum minallah. Nah, hablum minanas, hubungan sesama kita, yang pertama kali awwalu ma yuqda. Nah, itu yang pertama kali di sidang di hari kiamat yang hubungan dengan sama manusia fil dima, berkaitan dengan dima. Dima itu darah. Dengan darah itu maksudnya menumpahkan darah yang menyakiti kedoliman. Jadi kedoliman itu pertama kali dihisap nanti di yaumil kiamah yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau bahasa kita, sholat itu yang hubungan dengan Allah. Makanya kalau hubungan Allah baik, mestinya yang hablum minanas ini jadi baik. Nah, ini ya sekarang misalkan ada tadi pertanyaan Bu Haji tadi, istiah, berkaitan dengan sholat, kita bagus seorang istri, misalkan. Tapi sama suami kurang bagus. Nah, bagaimana ini hubungannya? Nah, ini tentunya nggak bagus dengan suami itu apa? Apakah si istrinya yang nggak bagus sehingga membuat suami tidak suka? Atau memang si istrinya bagus tapi suaminya tidak bagus? Nah, ini kalau istrinya yang tidak bagus, nah ini perlu dikoreksi sholatnya. Karena pada dasarnya kalau sholatnya bagus, insya Allah perbuatannya menjadi bagus. Ketika dia sholatnya rusak, ya boleh jadi. Walaupun dia sholat, tapi perilakunya selalu melanggar kewajiban-kewajiban terhadap suami. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau memang sholatnya bagus, alhamdulillah istrinya bagus. Ternyata ada suaminya yang maaf, tidak sholat, suka maksiat. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Dan istri akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban karena didorong oleh si suami. Hal seperti ini berbeda. Insya Allah yang dikatakan bahwa siapa yang meninggal seorang istri lalu suaminya ridho akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi bagi istri yang meninggal dalam keadaan diridhoi istri, diridhoi oleh suami. Tapi perlu diingat ada hadis juga yang mengatakan begini, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha wa idza nadhara ilaiha sarrat. Ada 5. Qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasul,
apabila ada seorang wanita yang sudah sholat 5 waktu, idza sholatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha, dan menjaga puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemuliaan diri, wa ata'at ba'laha, mentaati suami, wa idza nadhara ilaiha sarat, kalau dia dipandang oleh suaminya bikin senang. Ini sudah dilakukan, maka Allah bilang kalau dia mati dibukakan pintu 8 surga itu, pintu surga yang 8 dibuka, lalu dikatakan kepada istri yang menjaga 5 ini, kilalaha, dikatakan kepada istri, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah dari pintu mana yang mau. Subhanallah, itu luar biasa. Nah, jadi kalau seorang istri sudah melakukan 5 ini, suami tidak ridho, nggak ada urusan. Suaminya nggak ridho, padahal istrinya sudah sholat 5 waktu, sudah wajib Ramadan, sudah menjaga kemuliaan diri, sudah mentaati, berusaha taat kepada suaminya, bahkan sudah berusaha untuk bikin senang dengan dandanan, dengan akhlak, dengan perilaku yang bagus. Ternyata si suami tetap nggak ridho, maka ketidakridhoan suami tidak berlaku. Kenapa? Karena dia sudah melakukan 5. Kata Rasul, orang yang melakukan 5 ini, perempuan, istri, surga, masuk dari pintu mana yang dia. Subhanallah. Nah, yang jadi masalah, so istrinya sholatnya kurang, ini kurang. Misalkan ini sholatnya tidak, puasa juga tidak, jemaah buka aurat. Istrinya, suaminya ridho karena cinta. Apakah ridhonya suami bisa membawa dia masuk surga? Nah dulu. Walaupun dia, oh istri suaminya saya ridho sama istri saya. Dia pergi meninggal saya ridho dunia akhirat. Padahal istri nggak pernah sholat, nggak ada buka aurat. Keridhoan ini nggak berlaku. Jangan dipikir yang penting ridho suami. Walaupun kita maksiat, walaupun kita tidak ibadah, yang penting ridho suami. Enggak. Ridho suami tidak akan mendatangkan ridho Allah kalau kita tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Anda sebagai seorang istri usahakan jaga sholat dengan baik, yang wajib-wajib puasa, kemudian jaga kemuliaan diri, jaga tutup aurat, dan yang keempat, taat sama suami selama suami tidak menyuruh pada kemaksiatan, taati. Dan yang ketiga, bikin senang, jaga lisan, jaga perbuatan. Insya Allah, seandainya suami ridho, tambah. Suami nggak ridho, tetap akan dibukakan pintu surga dan pintu mana yang kita mau. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, yang keempat, Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Mungkin yang terakhir dari Pak Rahmat Hidayat, Ustadz, apa hukumnya seseorang yang membuat orang lain tertawa dengan lisannya, namun terkadang candaannya merupakan aib seseorang atau merosting seseorang? Apa hukumnya bagi kita yang menontonnya, Ustadz? iya, ada perkataan begini, ridho bil maksiyah maksiyah. Ridho bil maksiyah maksiyatun. Meridho, setuju dengan sebuah kemaksiatan adalah maksiat. Jadi keridhaan seseorang terhadap sebuah kemaksiatan adalah maksiat. Ridho bil ibadah, ridho dengan ibadah, dengan kebaikan, ibadah adalah sebuah ibadah. Nah, berarti tinggal kita lihat ketika ada orang yang menghina orang lain. Terus kita setuju. Setuju itu, ridho itu dengan tawa, dengan mendukung, dengan itu kan salah satu keridhaan. Kalau dia tidak ridho, mukanya akan berut, muka kita tidak suka, atau mungkin kita pergi dari tempat itu. Nah, ini namanya tidak ridho. Tapi ketika dia tawa, senyum, girang dengan ejekan itu dia khawatir masuk ke dalam ridho dengan kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan. Kenapa? Itu adalah perbuatan yang melanggar, lalu kita ketawa. Perbuatan yang melanggar, kita senyum. Atau mungkin tidak tertawa, tidak senyum, tapi setuju dengan perbuatan pelanggaran itu, kita seperti melanggar. Itu hukumnya sama. Walaupun kita tidak melakukan. Bahkan mungkin sering dengar ketika ada orang yang ghibah atau membicarakan aib orang, menghina orang lain, kita dengar, walaupun kita nggak ketawa, tapi kita dengar terus dengan kesukaan, dengan tidak ada kebencian, dengan riba, dengan fitnah, dengan ejekan tadi, maka kita sudah terkena hukum dosa. Karena ketika kita tidak memberikan respek, tidak setuju dengan muka mungkin cemberut atau muka yang menunjukkan tidak setuju,
insya Allah orang itu tidak akan meneruskan ajakannya. Tetapi ketika sudah tertawa, maka dengan uh, terus dia melakukan itu dan tidak sesuatu yang salah. Jadi intinya ridho dengan semua kemaksiatan adalah maksiat. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan sampai pernah kita ridho dengan sebuah kemaksiatan atau kesalahan. Harusnya kita tidak mendukung dan tidak ridho dengan kesalahan apapun yang melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab semua Ustadz. Terima kepada Ustadz atas jawaban disampaikan. Mungkin izin Ustadz sebelum kita tutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sebab Allah kabulkan semua hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin tasba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم صل أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu pada Ustadz Abdurrahman Sagaf LCMA yang telah mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah berkenan untuk hadir melalui Zoom mengikuti pengajian kita pada pagi hari ini. Kami dari Panitia Bintan Islam Deja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kufratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Assalamualaikum.